Shalom, warga jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2021. Minggu pertama sengsara. Dengan tema karya pengorbanan Kristus, 1. Berdamai dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Majelis Jemaat Gereja Kristen Okumene di Indonesia, Jemaat Kebalen, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian Minggu ini, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKO Jemaat Kebalen. Pada ibadah Minggu ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amonio Laia STH. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Gembala Sidang Bapak Pendeta W. Semorangkir STH atau Ketua Majelis Penatua A. Daniel Limbong. Saudara-saudara kekasih, mari kita bawakan dalam doa saudara-saudara kita yang kurang sehat atau dalam pemulihan, agar mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengumpulan persembahan atau kolekta umum, ucapan syukur, dan persembahan tetap bulanan yang telah dikumpulkan dapat diserahkan ke majelis wilayah seperti tertera di bawah ini, atau majelis akan mengambil langsung ke rumah-rumah jemaat. Wilayah Gabungan Mas Permai atau Penggilingan Tengah, Ibu Penatua Hesti Prihantini. Wilayah Pilagaring Baru, Ibu Penatua Brenda Asi. Wilayah Babelan Indah, Bapak Penatua Ade Limbong. Wilayah Kapling Babelan Indah atau Baginda, Bapak Penatua ML Tobi. Wilayah Taman Kebalen Indah, Bila Mutiara Gading atau Warung Ayu, Ibu Penatua Umonda Sigite. Wilayah Penggilingan, Ibu Penatua Yulida Samosir. Jemaat yang di luar wilayah tersebut dapat mentransfer ke rekening GKO Jemaat Kebalen atas nama Hesti Prihantini. Sukacita ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan damai sejahtera. Tuhan menyertai saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang hidup ini. Kami hadiahkan sebuah firman Allah dari Amsal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Kebaktian keluarga akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 19 WIB. Link website akan di-share di WhatsApp grup oleh Gembala Sidang. Mari kita ambil bagian bersama dengan keluarga dalam ibadah tersebut. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa tahun ini akan diadakan kelas katekisasi bagi jemaat yang putra-putrinya telah berusia saat ini minimum 16 tahun atau duduk di kelas 1 SMA, dapat mendaftarkan ke Gembala Sidang atau majelis. Sehubungan dengan adanya surat undangan dari Komisi Pelpri GKO Sola Gracia kepada GKO Kebalen, dihimbau kepada Komisi Pelpri untuk menghadiri ibadah tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 19 WIB. Ibadah akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting.
dan PWGKO Pondok Ungu mengundang PW Kebalen akan mengikuti ibadah pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Februari 2021 jam 16 WIB melalui Zoom meeting. Nanti bisa kembali menyusul dari PW Pondok Ungu. Demikianlah pertemuan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Minggu sengsara adalah momen di mana kita memperingati masa kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang peristiwa penyalibannya sebagai pengantar minggu sengsara yang pertama ini. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 4. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 19 bait pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Ibadah minggu sengsara pertama ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di minggu sengsara 1, Yesus Kristus ini mendengarkan firman Tuhan yang membimbing kita dalam Roma 5 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 82 bait pertama dan yang kedua. Suaramu kudengar. Di
jemaat mengakui secara pribadi. Kami mengaku kepadamu ya Bapa, betapa dongkak dan sombongnya hati kami. Kami sering tidak mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mengakui Tuhan sering meninggalkan kami ketika melihat, mendengar, dan mengalami goncangan-goncangan di dunia ini. Kami takut dan pesimis melihat masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami letih lesu karena segala macam persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami memberontak karena kami tidak sanggup lagi menanggungnya semuanya. Ampunilah kami ya Yesus. Ampunilah kami ya Bapa, bila kami mengeraskan hati kami selama ini. Kami tidak memberi diri untuk dibaharui dan dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga kami gagal menjadi saksi yang menangkan hati-Mu dan menghasilkan buah-buah kebenaran di rumah tangga kami, di gereja, dan di dunia di mana Engkau telah mengutus kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 82, bait keempat dan bait keenam. Suaramu dengar. Jemaat Sayuran Bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 berbunyi sebagai berikut. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertib kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Keesaan 58 bait pertama dan bait yang keempat, dihapuskan dosaku. Hanya
sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli sambil bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyatakan kesiapan hati untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan bersama dari Kidung Kesan 122 bait pertama dan bait yang ketiga, Di Hatiku Ya Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau boleh Tuhan izinkan kami untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang masih memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa di situasi dan kondisi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan iman dan kepercayaan kami, baik kami yang ada jemaat di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja. Kemarin semua dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Bapa, karena oleh kuasa mula kami boleh kuat dan teguh di minggu sengsara pertama ini. Kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tuhan menyertai Engkau. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dengan 2 Korintus di pasal 5 ayat 11 sampai pada ayat yang ke-14 saja. Jemaat kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini.
Dari ayat 11 saya membaca lebih dulu, saudara 12, berakhir kita sama-sama di ayatnya yang ke-14 saja. Kita mulai. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. 1, 2, jemaat. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk mengalahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di minggu 14 bulan Februari atau bulan 2 ini boleh kita beribadah walaupun dalam kondisi masih di rumah masing-masing Bapak Ibu dan Saudara, tapi tetap mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih menolong dan masih menyertai memulihkan kita dari segala penyakit yang kita alami kalau ada. Kita bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan, dan boleh kita mendengar firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 14 yang dikatakan di sini temanya berdamai dengan Allah bersama dan diri sendiri. 3 poin yang sudah dijelaskan di judul ini. Karya pengorbanan Kristus Yesus adalah Dia menciptakan 3 karya yang ada di dalamnya adalah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. 3 bagian ini yang harus kita sikapi hari ini untuk melihat bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 14 yang dituliskan Paulus kepada jemaat Korintus ketika mereka dalam kondisi yang digoncang sangat luar biasa oleh situasi dan kondisi sama seperti di zaman sekarang ini, di zaman COVID ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kita masing-masing pribadi lepas pribadi, melindungi kita pribadi lepas pribadi, baik tua maupun muda. Dia katakan di ayat 11 ini mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang lain, sekali lagi saya katakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga dengan demikian bagi pertimbangan kami. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan ini kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada kita langsung hari ini. Tuhan pakai mulut hambanya, yaitu saya sendiri, untuk mengingatkan kita tahu apa arti takut Tuhan itu. Tapi kenapa kita mesti khawatir dan takut dengan segala penyakit hari ini? Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu dan Saudara dan saya, kita harus semangat, kita harus kuat dengan situasi dan kondisi itu. Satu obat yang sangat luar biasa. Kami keluarga Bapak Ibu dan Saudara masih Tuhan izinkan kami untuk bisa melakukan kegiatan. Ibu masih lakukan kegiatan di sana sini. Di mana ibu kerja sekarang? COVID itu sudah banyak di rumah sakit itu karena sudah dibuat tempat yang banyak.
Jadi ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sembuh, ada yang tidak apa. Tapi menurut saya jangan sampai menakutkan luar biasa atau berlebihan ketakutan itu. Tapi kalau memang Tuhan sudah atur kita mati di COVID ini, juga kita mati. Tapi kalau Tuhan bilang belum saatnya, kita belum juga. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita harus berdamai dengan Allah. Kalau orang berdamai dengan Allah dengan cara apa? Dengan karya Kristus di kayu salib, maka kita damai dengan Allah. Karena dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia berbuat dosa, hilang komunikasi itu retak dengan Allah karena dosa. Tapi Allah pulihkan dengan kematian Kristus Yesus di kayu salib. Jadi karya kebangkitan kematian Yesus Kristus di kayu salib lebih besar kuasanya daripada COVID ini. Saya pikir Bapak Ibu dan Saudara, ini poin yang sangat luar biasa, mengingatkan saudara melalui tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dan kita hari ini. Kita tahu apa arti takut Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, artinya kita meyakinkan orang lain supaya percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang sangat luar biasa di bumi ini. Tidak ada yang sangat luar biasa selain Yesus. Mati dia di kayu salib demi saudara dan saya. Kenapa kita harus takut mati kalau kita mati di dalam Kristus Yesus? Poin yang pertama ini adalah menguatkan hati kita. Protokol kesehatan harus diikuti, pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan, dan kalau pulang dari luar jangan pakai baju dari luar, langsung buang, taruh di tempat cucian supaya tetap steril. Kalau memang Tuhan izinkan kita mati, nggak pakai COVID juga segala pasti mati, saudara. Bapak saya itu 72 tahun, tapi dia bisa tanya sama dia, kenapa ini orang banyak? Bukan orang itu mati sebenarnya karena COVID, tapi mati karena dengan pikirannya. Pikiran kita terus ketakutan luar biasa. Maka saya bilang tetap semangat, tetap sehat, makan dan makan. Walaupun nggak ada makanan. Maksudnya apa? Jangan menghindari kita. Oh nanti aja ditunda makan, nggak boleh. Harus makan. Kalau kami harus makan. Saudara sampai sekarang masih kami konsumsi yang namanya jahe dan serai. Puji Tuhan. Dan memang kami ada air langit itu yang kami minum karena dibuat oleh pastor dan udah kami beli tabungnya jadi 2 kembar. Jadi 4 tabungnya, asam dan basah. Yang basah itu kami minum. Aqua sekarang tadi kami nggak minum aqua ini di rumah, tapi kami minum air yang sudah di sterilisasi oleh alat itu. Itu semua hanya alat untuk bisa kita sehat. Obat, dia bukan obat, tapi untuk membersihkan tubuh saudara dan saya. Yang membersihkan tubuh saudara dan saya adalah dari segala penyakit, dari segala kotoran adalah darah Yesus. Makanya dibilang nanti, oh darah Yesusku, oh darah Tuhanku, bukan lain-lain. Oh itu adalah darah Tuhan. Oh gitu ya. Nah itu poin yang pertama, kita harus semangat saudara. Ayat yang ke-12 dia mengatakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk megahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Jangan bangga kalau banyak harta, jangan bangga kalau memang saudara luar biasa, tapi kita bangga karena ada Kristus Yesus dalam kehidupan kita yang menjagai kehidupan saudara dan saya. Yang pertama tadi semangat, yang kedua adalah kita bangga karena ada Kristus dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara, ayat yang ke-13 dia mengatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi bukan untuk Paulus, dia nggak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan umum atau orang lain. Dia mementingkan orang lain dalam arti untuk melayani mereka dalam keadaan sukar maupun sukar dan duka, sukacita maupun duka cita. Kita harus bersyukur saudara. Itu kita berbangga karena ada Kristus Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Sedangkan yang ketiga ada di ayat yang ke-14 dan ayat yang 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Kenapa kita takut? Dia nggak ada yang mati lagi besok. Mati untuk sekali. Tapi kita mati di dalam Kristus Yesus juga sekali. Sesudah itu hidup kembali bersama Kristus. Jadi kalau mati sekarang gak usah takut, saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi ingat ini yang keduanya. Yang ketiganya, semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, maksud Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba dia. Yesus mati. Banyak orang, saudara, senang kalau ada teman saya bilang, banyak teman kalau banyak harta kita, kalau kita sukses. Tapi yang namanya sahabat itu, dia ada pada saat suka dan duka kita. Ketika sukses banyak orang, teman banyak. Tapi kalau sahabat dia hanya satu. Maka dia bilang, ada satu sobatku yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Yesus. Yesus setia sampai mati kepada saudara dan saya. Kenapa mesti takut? Ya. Ini hanya sementara COVID ini, saudara. Sampai gereja ini dilakban. Kenapa? Untuk menjaga jarak. Sudah ikuti saja. Jangan tanya ini. Saya harap jemaat ketika mendengar firman Tuhan ini pasti kuat, pasti punya semangat yang meriah-riah dalam Tuhan, pasti kuat berdoa. Sekarang kami ada Zoom, saudara, keluarga 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu. Ya, ada ipar saya dan segala macam semua anak cucu, untuk menghindari kita supaya tidak jauh daripada Tuhan. Banyak cara orang percaya itu, makanya orang Kristen itu diciptakan bukan pasif, tapi aktif. Yang habis ini, sama seperti hari ini, kenapa kita bisa buat ini? Bisa kita rekam, bisa kita live streaming, saudara. Anak Tuhan itu nggak bisa terbatas situasi dan kondisi, tapi dia mampu hidup dengan situasi kondisi yang goncang sekalipun, dia tetap tegar di masa kesukaran. Never give up, kata Paul, saudara. Tetap tegar di masa kesukaran. Ya. Jadi saudara-saudara yang ada dalam keadaan sakit, yang ada dalam keadaan susah, yang ada dalam keadaan perekonomian sekarang mungkin lemah, bukan lemah lagi, kandas, semangat. Karena itu sementara harta itu. Nanti Tuhan beri yang terbaik. Mungkin sesudah COVID ini akan berakhir di tahun ini. Demi nama Yesus Kristus harus berakhir. Karena Tuhan berdaulat bagi anak-anak Tuhan. Sepatutnya anak Tuhan untuk mengatakan bahwa harus berakhir firman Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini, kita harus siap mati buat Kristus karena Dia telah mati buat saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-14, di 14 dia kata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua mati. Kalau saya boleh lanjutkan di ayat 15-16 ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup menurut dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini kesimpulannya. Dia dibangkitkan untuk saudara dan saya. Yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi mulai hari ini, kalau mungkin selama COVID ini saudara menilai Tuhan itu, mulai sekarang ini jangan nilai Tuhan itu seperti saudara, tapi nilai Dia dengan keilahian, kepercayaan, keyakinan saudara. Jadi Bapak Ibu dan saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kuatlah saudara dengan situasi dan kondisi, tetap tegar di masa kesukaran, tetap berdoa, menguatkan iman kita melalui COVID ini adalah iman kita semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kuasa Allah menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, menyambung dengan menyanyi dengan Kidung Kesan 431, Ya Allahku, Ya Allah kasih-Mu besar.
Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau segala sesuatunya, yang telah mati bangkit untuk kami lewat pengorbanan di kayu salib, maka kami berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan dapat berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah hal yang sangat mungkin manusia atau dunia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dengan kami orang percaya juga harus mampu mengerjakan 3 hal ini: berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri. Melalui firman hari ini kami diingatkan, ditegur oleh Tuhan melalui Paulus yang dia berbicara kepada jemaat Korintus yang digoncang imannya seperti yang sekarang ini digoncang iman dunia. Kami yakin dan percaya tetap diteguhkan, ditegarkan di masa kesukaran ini, sehingga kami tetap tegar di masa kesukaran. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pulihkan, hidupkan, tolong kami dan peliharakan, sehingga kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam kepemilikan gedung gereja yang lebih memadai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua Tuhan sudah rancang sedemikian hingga sehingga segala sesuatu boleh terjadi seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan untuk Indonesia, agar bangsa dan negara kami terbebas dari COVID-19 yang sudah lama ini ada. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang terpaku itu, yang berlumuran darah itu, Engkau mengangkat COVID ini dengan Kristus Yesus, dengan kuasa mula yang boleh melenyapkannya. Ampuni bangsa ini Tuhan, ampuni negara ini, ampuni bumi ini Tuhan. Kalau sudah memilukan hati Allah dengan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, berikan kebebasan kepada kami Tuhan, supaya kami dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa buat jemaat kami yang sakit dalam pemulihan. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapak Penatua P. Sibue, Bapak Penatua PBL Towing, Bapak R. Hutapea, Bapak Adino Manulang, Ibu Penatua Brenda Asih, Ibu Ratna Simanjuntak, Ibu Diakan Surya Sibuya. Dalam tangan Tuhan kami yakin dan percaya pemulihan itu boleh turun atas kehidupan mereka melalui iman dan kepercayaan mereka, melalui firman Tuhan hari ini, supaya mereka semangat dalam kehidupan mereka dan boleh mereka pulih seperti yang Tuhan mau dan kehendaki. Kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang boleh menjamah mereka, memulihkan mereka. Mungkin ada jemaat kami yang juga belum sadar atau belum mengasih tahu dia dalam keadaan sakit. Juga Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur darah Kristus Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang bersukacita, jemaat Tuhan ini. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan kehidupan mereka. Telah 1 tahun Engkau tambahkan umur kepada mereka, jam, detik, dan waktu. Semua karena anugerah dan kasih Allah. Di tengah-tengah situasi dan kondisi boleh Engkau tambahkan umur kepada mereka. Maka mereka wajar, pantas untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Saudara Deo Febrian Situmorang, Bapak Anwar Simanjuntak, Bapak Doni Kurniawan Pangaribuan, Saudara Febrianto Daniel Tumarang, Ibu Femi Warere. Dalam tangan Tuhan telah Engkau tambahkan 1 tahun umur kepada mereka, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Semua kegiatan-kegiatan, kebaktian-kebaktian yang ada, kami pertaruh dalam tangan Tuhan. Baik sekolah minggu maupun kebaktian umum dan juga kebaktian-kebaktian lain, kami pertaruh dalam tangan Tuhan. Seluruhnya kehidupan jemaat Tuhan dalam tangan kemurahan. Bapa di dalam surga, kami juga pertaruhkan dalam tangan-Mu. Semua kami para pelayan Tuhan, tetap teguhkan hati kami, terus berikan komitmen, mulai dari pendeta, penatua, diaken, dan semua para pelayan yang terlibat di dalamnya, termasuk Andrea juga yang terlibat dalam pelayanannya. Engkau balaskan berlipat-kali ganda dalam kehidupan masa depannya, kehidupannya, cita-citanya. Kami yakin dan percaya, biarlah melalui dia banyak orang, anak-anak lain, termasuk anak-anak pendeta atau anak-anak muda yang lain, melipatkan diri dalam pelayanan dalam situasi dan kondisi ini. Ya Tuhan,
Kami yakin dan percaya jeripaya kami dalam 1 Korintus 15 ayat 28 tidak sia-sia. Itulah kami masih berjuang, masih berdiri dalam pelayanan Tuhan seperti yang Tuhan kasih tahu melalui Paulus. Kami dengan itu Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang, ketua majelis, para pelayan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Salam presbiter terima tamu, semua pengambilan kolektan, dan juga ketua majelis biar pertolongan Tuhan. Proteksi mereka dengan darah Kristus Yesus, supaya jemaat ini semakin berkembang di situasi dan kondisi. Kami tahu semakin ditekan oleh situasi dan kondisi, kami berkembang dan kami semakin luar biasa dalam melayani Tuhan lagi. Kami pertaruhkan hamba-Mu sendiri hari ini, minta ampun jika ada kekurangan di sana sini. Itu juga Ibu Masni yang ada di mimbar 2, kami pertaruhkan juga dalam tangan Tuhan. Itu juga Andre, kami juga berkati kehidupannya. Itu juga Pak Limbo, juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Biarlah ketika ditampilkan rekaman ini, kami lihat kemuliaan Allah yang boleh nyata. Segala kekurangan dan kelebihan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, karena Allah yang tidak berkekurangan, karena Allah yang memberi segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Gedung gereja ini situasi dan kondisi Engkau berkati. Perekonomian jemaat ini juga kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang menangis. Kami yakin dan percaya menangis bukan karena kehidupan mereka, tapi menangis karena Yesus mati di kayu salib buat mereka. Biarlah minggu-minggu yang selanjutnya, sengsara minggu selanjutnya, boleh kami siapkan hati kami di situasi dan kondisi. Hampir 2 tahun Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk melihat kemuliaan Allah. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jika ada kekurangan di sana sini, Engkau berkati. Engkau berkati juga persembahan jemaat yang memberi, yang tidak sempat memberi juga Engkau berkati kehidupan mereka, supaya mereka memberi karena mereka bersukacita kepada Allah. Kami yakin dan percaya kemurahan Allah. Kami berdoa buat Pak Pendeta Simorangkir, kami kepada Engkau berkati keluarga. Kami bersyukur pemulihan Tuhan. Terus berangsur-angsur dengan keluarga yang Engkau berkati dan juga keluarga yang lain. Kami yakin pertolongan penyertaan-Mu Engkau berkati dan tolong kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu oleh anugerah dan kasih-Mu. Sempurnakan doa yang tidak sempurna ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 462, bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari kita bangkit berdiri mengucapkan syukur di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri,
tetapi menyerahkannya bagi kami. Kami percaya Engkau juga akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kami yang berserah kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, juga hidup kami dan kerja kami, dan pakailah sebagai alat kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara, dan jadilah saksi Tuhan bagi sesama insan. Menyambut menyanyi dengan Kidung Kesan 593, bait yang pertama, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah segala berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Menyambung dengan Kidung Kesan 553 bait yang kedua, kini aku kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan saat teduh. Majelis dan pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, tetap mengikuti protokol kesehatan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.